Pemirsa, kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur tidak hanya menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, namun juga sejumlah kader parpol. Diduga sejumlah perusahaan yang memperoleh izin ekspor benur memiliki kedekatan dengan parpol tertentu. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Pasca diterbitkannya Permen KP nomor 12 tahun 2020 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejumlah perusahaan telah ditunjuk dan diberikan izin melakukan ekspor benur. Pemirsa, sejak dibukanya keran ekspor benih lobster, nyatanya berdampak dengan tingginya ekspor benur ke sejumlah negara. Padahal peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 baru disahkan pada bulan Mei lalu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada bulan Juni sebanyak 32 kg benur telah diekspor. Pada bulan Juli sebanyak 1.388 kg. Pada bulan Agustus sebanyak 4.215 kg. Dan pada bulan September sebanyak 6.203 kg benur telah diekspor. Dan salah satu negara tujuan dari kegiatan ekspor benur ini adalah Vietnam. Lalu perusahaan mana sajakah yang sudah mendapatkan izin ekspor benur ini? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Namun sayangnya beberapa perusahaan yang memperoleh izin ekspor tersebut diduga milik sejumlah petinggi partai politik. Hal ini pun langsung memicu perdebatan, sejumlah pihak pun mempertanyakan transparansi dari kebijakan tersebut. Tim Delik pun menelusuri sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader dari parpol tertentu. Salah satu perusahaan yang tim Delik datangi yakni PT 2 Putra Perkasa yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. PT 2 Putra Perkasa sendiri diduga menjadi pihak yang memberikan suap terkait perizinan ekspor. Saat ini, Direktur PT 2 Putra Perkasa, Suharjito, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Beneran nggak ini Pak, beneran kemarin direkturnya Pak Suhar itu yang maksudnya yang dipanggil sama KPK Pak? Saya kurang paham. Tapi biasanya ini ngirim logistik kemana aja sih Pak? Ngirim logistik kemana aja sih Pak? Ya ke ini supermarket. Supermarket doang? Iya. Barang-barangnya apa aja tuh Pak? Daging doang. Apaan Pak? Daging. Tapi katanya kemarin di sini ada lobster, gimana dong Pak? Benur-benurnya itu beneran? Saya selama di sini nggak pernah galak. Nggak ada benur? Selain itu, tim Delik juga mendatangi PT Royal Samudra Nusantara, salah satu eksportir benur yang diduga memiliki kedekatan dengan salah satu parpol. Seorang staf perusahaan yang tim Delik temui membenarkan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan ekspor benur ke Vietnam. Terakhir ekspor kemana benurnya? Ke Vietnam. Oh, ke Vietnam. Bukan. Jadi? Kan kita. Rekan gimana tuh Pak maksudnya Pak? Ya teman-teman. Tapi katanya beliau komisaris di sini Pak. Hari. PT Royal Nusantara sendiri tercatat telah melakukan beberapa kali ekspor benur. Nah, itu bulan Mei kalau nggak salah. Daftar notaris. Cuma pertama kali ngirim kita bulan Juli. Pak sama Pak sekali apa udah pernah ngekspor berapa kali tuh Pak? Kalau ekspor kita berapa kali? Ada sekitar 30 kalau Pak. Tim Delik juga melakukan penelusuran ke PT Nusa Tenggara Budidaya yang beralamat di kawasan Kuningan, Jakarta. Perusahaan yang juga sudah mengantongi izin ekspor ini diduga merupakan milik petinggi partai politik. Menurut informasi dari seorang petugas, perusahaan tersebut tengah melakukan perbaikan dan tidak lagi melakukan ekspor benur. PT-nya sebetulnya masih ada, cuman udah mulai restrukturisasi ya. Masih dulu, tapi kayaknya udah mau dicabut kan. Menurut saya juga nggak bisa itu sih. Nggak bisa komen apa-apa, cuma Pak Alam yang tahu. Oh, tapi masih bergerak di bidang eksportir benurnya ya kan Pak? Tapi udah enggak sih. Semenjak Juli itu udah enggak. Semenjak Juli enggak? Stop atau? Selain itu, tim Delik juga mendatangi PT Aero Citra Cargo atau PT ACK di kawasan Tangerang, Banten. Diduga Edi Prabowo menerima suap terkait izin ekspor benih lobster melalui PT ACK. Sayangnya tak ada satupun pejabat perusahaan yang bisa tim Delik konfirmasi.
Menurut seorang staf kantor, perusahaan hari itu sedang libur. Kantor pusatnya PT Aero Citra Cargo ya? Kita dari Jadi nggak bisa di ini juga, jadi udah berapa lama Mas? nggak tahu juga sih, saya juga baru semalam nyampe. Baru semalam Iya, nyampe. mobilnya. Oh. Iya, nggak ada orang sama sekali. Tapi ini pemiliknya beneran Pak Suhar itu ya Mas? Kalau itu kurang tahu saya. Kalau masalah owner itu saya kurang tahu. Saya juga baru juga kerja kemarin, terus belum tahu juga. Sejak penangkapan Edi Prabowo oleh KPK, sejumlah nama orang dekat Edi ikut terseret dalam kasus tersebut. Di antaranya PT Bima Sakti milik adik Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yakni Hasyim Joyo Hadikusumo beserta putrinya Rahayu Saraswati dituding terlibat dalam kasus benih lobster. Namun pihak Hasyim langsung menepis tudingan tersebut. Bahwa kami bukan pelaku ekspor karena sampai saat ini juga belum. Izinnya pun juga belum kami dapatkan karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi yang sampai saat ini kami belum mendapatkan surat-surat tersebut. Walaupun kami sudah melakukan pembudidayaan, itu pun juga baru mulai. Selain itu, menanggapi derasnya tudingan yang ditujukan kepada partainya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Gerindra menghormati proses hukum yang ada dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Sementara jauh sebelum dilakukan penangkapan, Edi Prabowo juga sempat menjawab sejumlah tudingan atas kebijakan pemberian izin ekspor kepada 31 perusahaan yang disinyalir memiliki korelasi dengan partainya. Jadi dari 26 yang ada korelasinya katanya sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu itu karena tim ini yang menunjuk sudah bersama-sama dan siapa yang memutuskan dengan tim ketua tim, wakil ketua tim, kemudian ada dirjen tangkap timnya, dirjen budidaya, dirjen kepala badan karantina dan dirjen pengawasan termasuk irjen saya libatkan semua. Terkait polemik kebijakan ekspor benur, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati menilai kebijakan tersebut justru rawan penyelundupan. Penyelundupannya ini ditarik ke dalam tubuh KKP gitu ya, seolah-olah ini legal secara hukum karena di bawah Permen. Memayungi para penyelundup lewat payung yang lebih legal. Kebijakan ekspor benur yang berbuntut penangkapan oleh KPK semakin menguatkan dugaan adanya persoalan dalam kebijakan tersebut. Lantas apakah kebijakan ini menyejahterakan nelayan atau justru menyengsarakan?